Kemudian rumah potong unggas itu juga memiliki fungsi, ya, ada dua pengkategorian, baik dari segi konsumen maupun dari segi produsen. Dari segi konsumen, tentunya eh, fungsinya adalah menghasilkan karkas ataupun daging yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Dan tentunya karena diatur sedemikian rupa dan harus memenuhi sesuai dengan standar eh, rumah rumah potong unggas ya, eh, dan higienitasnya pun juga terjaga sehingga meminimalisir kontak dengan kontaminasi-kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu ya, terutama penyakit zoonosis. Sehingga fungsi dari RPU tersebut untuk mencegah penyakit zoonosa. Kemudian tak hanya itu, juga bisa request ya dari konsumen itu sesuai dengan keinginannya, dari potongan-potongan tertentu yang diinginkan oleh konsumen, atau juga bisa boneless gitu ya, yang tanpa tulang. Kemudian dari segi produsen, tentunya bisa meningkatkan stabilitas tata niaga unggas serta menjaga sanitasi lingkungan karena dengan eh, penyembelihan melalui rumah potong unggas itu limbah-limbahnya akan diolah terlebih dahulu ya sebelum di apa namanya alirkan atau dikeluarkan di sekitar lingkungan sehingga tidak mengganggu atau tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian ini ada beberapa apa namanya standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan terkait dengan RPU. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh RPU. Di antaranya seperti persyaratan lokasi, ya, kemudian persyaratan sarana, kelengkapan peralatannya, kemudian persyaratan bangunan dan tata letaknya, kemudian persyaratan peralatan, kemudian persyaratan karyawan, persyaratan kesehatan masyarakat veterinernya, dan dan persyaratan kendaraan pengangkut daging. Ya, eh di mata kuliah Kesmafet ini akan juga terfokus ya pada RPU itu apa, bagaimana gedung dan bangunannya, kemudian standarnya seperti apa, itu nanti akan disampaikan di masing-masing topik ya. Jadi pada topik ini kita tidak membahas tentang standar dan bentuk atau kriteria dari RPU, tetapi lebih ke penanganan karkas setelah dilakukan penyembelihan. Seperti itu. Jadi nanti ya teman-teman akan dapat di perkuliahan eh, selanjutnya. Nah, kemudian di sini akan membahas sedikit ya terkait dengan mungkin peralatan yang wajib dimiliki oleh RPU seperti ruang pembekuan cepat atau blast freezer, kemudian ruang penyimpanan beku atau cold storage, lalu ruang pengolahan daging unggas ya, dan juga laboratorium. Akan tetapi untuk laboratorium ini tidak semua RPU memiliki karena biasanya RPH atau RPU itu tetap di bawah naungan Dinas Peternakan setempat ya. Sehingga biasanya laboratoriumnya itu juga bisa bekerja sama dengan laboratorium pemerintah. Seperti halnya laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Peternakan. Biasanya laboratorium dinas itu lebih apa ya, tersertifikasi gitu ya, tersertifikasi eh, kan biasanya KAN itu ya. Jadi tersertifikasikan itu sudah terstandar nasional seperti itu. Sehingga biasanya bekerja sama dengan laboratorium tersebut dan biasanya juga pihak dinas itu mengambil sampel ya seperti darah atau mungkin organ-organ tertentu yang mau di lebih dalam apa penguatannya. Kemudian beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum pemotongan yaitu status kesehatannya.
Ya, ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Mungkin teman-teman sedikit banyaknya sudah ada yang pernah tahu ya, mendengar pemeriksaan sebelum dilakukan penyembelihan atau antemortem dan pemeriksaan setelah dilakukan penyembelihan atau disebut postmortem. Kemudian tidak hanya itu, kita harus mengetahui asal hewan. Tujuannya apa? Apabila ditemukan kasus-kasus penyakit zoonosis ya, kita bisa menelusuri asal hewan itu dari mana gitu ya, sehingga kita bisa mencegah penyebaran penyakit. Jadi itu harus diketahui. Kemudian transportasi harus sesuai dengan animal welfare. Ya, di mana tidak menyakiti hewan. Ya, pastikan pada saat distribusinya biasanya kan menggunakan pickup gitu ya, ada kandang-kandang cage yang kotak-kotak gitu, itu juga tidak boleh terlalu penuh karena akan menyebabkan ayam itu stres ya. Selain itu tidak boleh juga apa ya dilakukan siang di siang hari sekitar jam 12 atau jam 1 itu kan panas-panasnya matahari ya, sehingga itu bisa memicu heat stress. Ayam akan stres karena suhu yang sangat panas ya. Nah, seperti itu biasanya dicegah dengan cara proses distribusinya dilakukan di sore hari atau di malam hari. Kemudian perlu ada istirahat ya. Biasanya kalau teman-teman notice di peternakan yang habis ayamnya itu melakukan perjalanan itu ditaruh di apa ya satu kandang kecil gitu ya, atau mungkin satu petak yang dibeli air dan apa dibeli air ya terutama dan vitamin biasanya untuk menurunkan tingkat stres ayam tersebut ya. Kemudian dipuasakan ya nggak boleh kasih pakan. Kalau minum mungkin masih bisa ya beberapa eh, kebutuhan apa namanya ayam. Kalau air itu nggak apa-apa biasanya diberi pada saat diistirahatkan itu tadi. Kemudian di atas kendaraan juga harus dengan ventilasi yang baik, tidak boleh tertutup ya seperti itu. Diberi atap tetap supaya tidak terpapar matahari secara langsung dan diberi eh, celah gitu ya ventilasi supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Kemudian ini adalah alur proses pemotongan di RPU ya mulai dari penurunan hewan, kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum disembelih. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemingsanan, lalu penyembelihan dan penirisan darah. Setelah itu dilakukan pencelupan air panas, lalu pencabutan bulu, kemudian pencucian karkas, lalu pengeluaran jeroan, dan dilanjutkan ke pemeriksaan postmortem, pemeriksaan setelah penyembelihan, dan dilanjutkan ke penanganan jeroan. Setelah itu dilakukan pencucian karkas, pendinginan dengan blast freezer, lalu seleksi ya, grade A dan grade B. Oh, ini maksudnya pendinginan ya, bukan pembekuan. Jadi belum di blast freezer, jadi dilakukan ke pendinginan supaya tidak apa namanya konsistensi dari dagingnya tetap terjaga. Kemudian dilakukan seleksi di grade A dan grade B, lalu dilakukan penimbangan. Setelah itu dilakukan pemotongan daging, ya, pemisahan daging dan tulang sesuai dengan request atau kebutuhan konsumen. Lalu dilakukan pengemasan, pembekuan, ya ini baru di blast freezer, kemudian di penyimpanan di cold storage dan proses pengiriman. Kemudian ya pemotongan unggas dan penanganan daging unggas serta hasil ikutannya itu telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 306 KPTS TN 330 bulan 4 tahun 1994. Ya, jadi teman-teman harus ingat ya surat keputusannya karena unggas, babi, dan sapi itu beda-beda dan biasanya keluar di UTS UAS gitu ya. Jadi mohon diingat
apa nomor suratnya. Nanti teman-teman setelah di semester 6 pun juga akan belajar terkait dengan undang-undang regulasi terkait dengan dunia veteriner ya. Jadi mulai sekarang teman-teman juga harus belajar memahami apa ya surat-surat putusan ya karena juga kaitannya undang-undang itu juga ada kaitannya dengan profesi kita sebagai dokter hewan nantinya. Kemudian di surat keputusan tersebut itu ada banyak aturan-aturan ya, baik keputusan, kemudian definisi. Definisi ini tuh tidak hanya sekedar definisi, tapi apa ya, tapi pemahaman yang supaya tidak beda-beda gitu ya terkait dengan definisi-definisi yang ditetapkan. Sebagai contoh unggas. Unggas ini adalah jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan. Termasuk di dalamnya adalah ayam, bebek, entok, burung dara, kemudian kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis. Gitu. Kemudian daging unggas itu adalah bagian-bagian unggas yang disembelih dan lazim dimakan oleh manusia, termasuk kulitnya. Sedangkan karkas unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih setelah pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak bagian kepala, leher, kaki, mulai dari tarsus, paru, atau ginjalnya. Kemudian di dalamnya juga ada syarat ya dan tata cara pemotongan unggas. Jadi ada pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem unggas itu dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan sederhana itu dilakukan di rumah potong unggas atau tempat potong unggas dengan mengamati secara makros ya, secara seksama bagaimana kondisi fisiknya, suaranya, dan bulunya. Jadi apakah lesu, bulunya kusam, kemudian mungkin apa feses di sekitar unggas tersebut dan lebih ke pengamatan secara fisik gitu ya. Dan lihat gejala klinis yang tampak pada ayam tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan melalui pengujian darah atau spesimen lain secara periodik pada laboratorium diagnostik yang ditunjuk dan pemantauan terhadap pelaksanaan vaksinasi, penggunaan antibiotika, serta obat lain dalam pakan. Jadi biasanya untuk mengetahui titer antibodi, ya kemudian eh, spesimen lain biasanya untuk kebutuhan ekspor. Nah, kemudian pemeriksaan antemortem itu ada keputusannya. Kebetulan untuk unggas ini ada dua, diizinkan untuk disembelih dan ditolak untuk disembelih. Ya, ini ada dua ya, diingat-ingat ya. Keputusan pemeriksaan di masing-masing hewan, baik antemortem maupun postmortem itu juga perlu kalian pahami ya. Dan biasanya juga keluar dari di UTS maupun UAS. eh untuk keputusan antemortem ada dua ya, diizinkan atau ditolak untuk disembelih. Diizinkan untuk disembelih itu apabila dalam pemeriksaan antemortem dinyatakan dalam kondisi sehat. Dan keputusan yang ditetapkan pada saat pemeriksaan antemortem ini berlaku untuk semua hewan ya. Itu hanya berlaku 24 jam setelah pemeriksaan. Lebih dari 24 jam tidak sah keputusannya. Harus dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian, keputusan yang lainnya adalah ditolak untuk disembelih. Apabila unggas tersebut dalam keadaan mati atau unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit seperti salmonellosis, ornitosis, avian tuberkulosis, ektoparasit, erisiplas unggas, dan juga bila unggas tidak disertai dengan dokumen asal unggas atau pemantauan tentang kesehatan unggasnya. Kemudian, unggas yang mati atau menderita penyakit itu harus dimusnahkan menurut ketentuan. Biasanya, surat keputusan atau undang-undang itu punya turunannya. Jadi, yang undang-undang yang pertama dikeluarkan itu baku, lalu ada turunannya, yaitu penjelasan
tidak ada kausal-kausalnya juga penjelasan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan apabila seperti ini ya, contohnya unggas mati atau menderita sakit yang mana ditolak penyembelihannya dan harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, unggas tanpa dokumen itu harus dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi dokumennya. Lalu, penambahan atau pengurangan jenis penyakit sebagaimana yang dimaksud itu ditetapkan oleh Dirjen Peternakan. Biasanya selalu ada pembaharuan apabila ada kasus-kasus baru ya oleh Direktorat Jenderal Peternakan. Kemudian, penyembelihan unggas. Penyembelihan unggas dapat dilakukan dengan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu dan wajib dilakukan oleh juru sembelih Islam dan dilakukan menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan nafas atau hulkum, kemudian memutus jalan makanan atau mari, dan memutus dua urat nadi atau wadajain. Apabila sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu itu boleh, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa MUI. Kemudian pemingsanan. Pemingsanan bisa dilakukan dengan air yang dialiri oleh aliran listrik dengan tegangan 15 sampai 25 voltase atau 0,1 sampai 0,3 ampere selama 5 sampai 10 detik. Tujuan dari pemingsanan ini adalah untuk mengurangi penderitaan, memudahkan penyembelihan, kemudian meningkatkan pengeluaran darah dan bisa lebih dari 45% lebih banyak dengan kriteria leher dan sayap terkulai, mata terbuka lebar, dan kaki kaku. Setelah penyembelihan, dilakukan penyelesaian penyembelihan unggas. Jadi setelah disembelih, dipastikan tidak bergerak dan darah berhenti mengalir, itu dilakukan dengan unggas dimasukkan ke dalam air panas dengan suhu 52 sampai 60 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 menit untuk unggas muda. Kemudian untuk unggas tua pada suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius selama 1 sampai dengan 2 menit. Nah, biasanya UMKM atau mungkin apa ya, penjual pengolahan atau mungkin yang bahan dasarnya itu ayam, mungkin fried chicken atau mungkin makanan-makanan olahan ayam yang mana tempat usaha itu ingin membuat sertifikasi halal. Nah, itu tidak bisa dilakukan apabila rumah makan atau apa namanya unit usaha tersebut mengambil bahan baku ayamnya itu dari pasar. Kenapa? Karena kalau di pasar itu mungkin teman-teman pernah tahu ya kalau pasar pagi itu nyembelihnya cuma disembelih aja kemudian dimasukkan ke dalam tong besar yang berwarna biru ya biasanya itu dimasukkan tong besar, disembelih, dimasukkan seperti itu. Yang mana kita tidak pernah tahu ya, itu ayamnya mati karena disembelih apa mati karena tertindih ayam-ayam yang lain di atasnya gitu. Sehingga proses sertifikasi itu tidak bisa dilakukan karena memang kalau disembelih dengan membaca basmalah itu bisa dikatakan halal ya, tetapi kita tidak tahu apakah halalan toiban atau tidak. Sehingga kalau rumah makan mengambil dari pasar itu belum bisa ya dilakukan sertifikasi, kecuali pasar itu punya rumah potong ayam gitu. Ada kan beberapa wilayah itu yang juga ada rumah potongnya ya yang tersertifikasi juga. Nah, apabila di rumah potong ayam itu biasanya unggasnya sudah dipastikan disembelih dengan baik ya dalam kondisi yang tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan sertifikasi halal. Kemudian saya lanjutkan. Nah, setelah dimasukkan ke air panas ya, lalu dilakukan pencabutan bulu. Setelah itu penyemprotan atau pencucian ya bekas-bekas bulunya itu di dalam alat khusus, lalu pengeluaran isi rongga perut dan dada.
Setelah itu dilakukan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan sederhananya bisa menggunakan pemeriksaan organoleptis ya, artinya apa? Pemeriksaan yang menggunakan indera yang kita miliki ya, bisa diperiksa terhadap baunya, anyir atau tidak, amis atau tidak, apakah normal atau tidak normal. Kemudian kita amati warnanya dengan indera penglihatan kita. Bagaimana warnanya? Apakah cenderung merah seperti pendarahan atau mungkin putih segar dan lain sebagainya. Kemudian konsistensi ya kita amati dengan indera peraba kita. Konsistensinya bagaimana? Apabila ditekan apakah dia kembali elastisitas dagingnya ke posisi semula ya. Jadi kita lihat konsistensinya apakah lembek atau tidak dagingnya seperti itu. Kemudian pemeriksaan dengan melihat dan meraba terhadap seluruh karkas unggas secara lengkap itu harus dilakukan baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Lalu organ rongga dada dan rongga perut harus diperiksa ya meliputi kantong udara, kemudian jantung, hati, empedu dan usus bahkan beserta kelenjar mesentarialisnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam itu dilakukan untuk keperluan ekspor atau bila ada kelainan pada pemeriksaan sederhana sehingga dilakukan pemeriksaan lebih dalam gitu ya. Nah, biasanya eh, pemeriksaan mendalam itu juga dilakukan untuk keperluan ekspor dengan cara pengambilan sampel menggunakan metode random sampling ya atau metode acak sederhana ya secara acak begitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan mungkin agak awam ya, nanti akan lebih dalam lagi belajarnya pada saat di semester 7 karena teman-teman akan mendapatkan mata kuliah epidemiologi dan ekonomi veteriner. Ya, jadi gambaran secara garis besarnya bahwa random sampling itu metode secara acak ya, di mana populasi atau ini ini sebagai contohnya adalah sebuah populasi gitu ya, itu harus homogen ya nggak boleh heterogen. Dan setiap populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk diambil. Jadi kita tidak boleh ngambil itu yang, oh saya ambil yang merah aja, ambil yang bagus-bagus aja karena untuk ekspor biar negatif itu nggak boleh. Ya itu kan berarti subjektif ya. Jadi harus secara acak. Biasanya acak itu bisa juga dilakukan dengan cara ini apa pakai tabel Excel gitu yang acak ada penomorannya atau seperti undian gitu ya atau arisan seperti itu lotre gitu ya. Jadi bisa tidak melihat kriteria apapun di dalamnya sehingga harus apa objektif gitu. Itu ya, jadi pengambilan secara random itu tidak boleh melihat yang bagus-bagus aja karena untuk keperluan ekspor gitu ya, tetapi harus secara fair seperti itu. Kemudian secara teknis pemeriksaan lanjutan itu meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kemudian pemeriksaan residu bahan hayati, bahan kimia, logam berat, antibiotika, hormon, dan obat lainnya. Kemudian selama pemeriksaan mendalam itu masih dalam proses, nah keputusan peredaran daging itu harus ditunda sampai dengan selesainya pemeriksaan dan ditetapkan keputusan postmortemnya seperti apa gitu. Kemudian seperti halnya pemeriksaan antemortem tadi, pemeriksaan postmortem itu juga memiliki keputusan. Di antaranya ada keputusan dapat diedarkan untuk dikonsumsi tanpa syarat dengan catatan tidak berpenyakit
lalu mengandung residu di bawah ambang batas yang ditetapkan di Indonesia. Kemudian ada keputusan dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran apabila menderita penyakit artritis, fraktura, abses, epitelimia, dan penyakit lain yang bersifat lokal setelah bagian yang tidak layak itu dibuang. Kemudian yang ketiga adalah keputusan dilarang diedarkan dan dikonsumsi. Apabila warna, konsistensi, atau baunya tidak normal, atau mengalami septisemia, kakeksia, hydrops, dan odem, serta berasal dari unggas penderita seperti penyakit salmonella, ornitosis, avian tuberkulosis, ektoparasit, aspergillosis, erysipelas unggas, serta mengandung residu di atas ambang batas yang ditetapkan di Indonesia. Kemudian penanganan karkas, ya setelah dilakukan pemeriksaan antemortem, dilakukan penanganan dengan melakukan pencucian pada suhu 10 sampai 14 derajat Celcius dalam waktu 6,5 menit, ditambah 3 sampai 10 part per million klorin atau dengan 2 sampai 4 derajat Celcius selama 12,5 menit ditambah 1 sampai 3 part per million klorin. Lalu dilakukan seleksi grade A dan grade B, dilakukan penimbangan, dilakukan chilling pada suhu 2 sampai 4 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemotongan atau cut up ya untuk pemisahan bagian daging dari tulang atau boneless sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah itu baru dilakukan pengemasan. Setelah itu dilakukan pendinginan, penyimpanan, dan pengiriman. Pendinginan dilakukan untuk menurunkan suhu bagian dalam karkas dalam bentuk segar pada suhu 0 sampai 2,2 derajat Celcius, dalam bentuk beku pada suhu minus 35 derajat Celcius atau biasa disebut blast freezer. Kemudian penyimpanan dalam bentuk segar harus dilakukan pada suhu 2,2 derajat Celcius, minus 2,2 derajat Celcius, dalam bentuk beku pada suhu minus 20 derajat Celcius di dalam cold storage. Kemudian pengiriman dalam bentuk segar harus dipertahankan suhunya pada suhu 4 derajat Celcius dan dalam bentuk beku pada suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian, dalam peredaran daging unggas yang dapat diedarkan tanpa syarat sebelum diedarkan harus didinginkan terlebih dahulu sehingga suhu bagian dalam daging unggas bisa mencapai pada suhu 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Tujuannya di sini untuk mempertahankan kualitas dari daging ya supaya tidak menurun kualitasnya pada saat peredaran. Kemudian daging unggas yang dapat diedarkan dengan syarat itu sebelum diedarkan harus diproses terlebih dahulu sebagai bahan baku pada industri pengolahan daging unggas. Kemudian daging unggas yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan di tempat khusus. Dan daging unggas yang warna, kemudian konsistensi, baunya itu tidak normal dan berbahaya untuk dikonsumsi manusia harus dimusnahkan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Ini ada di surat keputusannya ya dan turunannya. Kemudian daging unggas yang mengandung bahan hayati dan lain-lain dimanfaatkan untuk konsumsi hewan. Lalu labeling pada kemasan daging unggas. Jadi labelingnya itu ada 3 macam, 3 warna. Warna hijau, label warna hijau itu untuk daging unggas yang dapat diedarkan dengan tanpa syarat. Sedangkan label warna kuning itu untuk daging unggas yang dapat diedarkan sebagai bahan baku industri pengolahan daging unggas. Dan label warna merah itu untuk daging unggas yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian di dalam label tersebut harus ada tulisan yang mencantumkan bahwa ada nama kota,
atau letak RPU-nya atau TPU, dan harus diberi keterangan Indonesia untuk keperluan ekspor. Kemudian ada nama perusahaan yang melaksanakan usaha pemotongan unggasnya, ada nomor kontrol veteriner dari rumah potong unggas atau tempat potong unggas. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam lagi di materi selanjutnya ya terkait dengan nomor kontrol veteriner. Kemudian keputusan hasil pemeriksaan ada baik atau baik bersyarat untuk kebutuhan domestik ya dalam negeri, sedangkan VAT inspected itu untuk kebutuhan ekspor. Kemudian masih di labeling ya kemasan daging unggas. Jadi apabila daging unggas atau bagian-bagian daging unggas yang berasal dari usaha pemrosesan daging unggas, kemudian mungkin ada toko daging dan pasar swalayan, apabila mau melakukan penggantian kemasan aslinya, maksudnya diklaim gitu ya buat produksinya gitu ya, itu boleh, tapi harus mencantumkan nomor kontrol veteriner dari RPU atau TPU asal unggas dipotong. Tujuannya apa? Supaya mempermudah apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai ya, untuk menelusurinya lebih mudah dengan cara mencantumkan NKV sehingga terrecord asal muasalnya dari RPU mana. Kemudian ini adalah komposisi gizi dari daging ayam berdasarkan jenis dan bagiannya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian eh, ini adalah perbedaan ayam yang mati sebelum dan sesudah disembelih. Mulai dari warna kulit ya. Ayam yang mati sebelum disembelih itu pasti ada bercak darah ya pada kepala, bagian leher, bagian punggung, dada, dan sayapnya. Tetapi ayam yang mati setelah disembelih, warna kulitnya lebih putih bersih dan agak mengkilat. Kemudian dari baunya, ayam yang mati sebelum disembelih, baunya lebih anyir dibandingkan dengan yang sudah disembelih. Yang mati setelah disembelih itu baunya lebih amis atau tidak bau sama sekali. Jadi agak amis sampai ke tidak bau sama sekali. Kemudian dari konsistensi, pada ayam yang mati sebelum, paha dan dadanya agak lembek, sedangkan ayam yang mati setelah disembelih itu warna apa namanya, konsistensi paha dan dadanya lebih kenyal. Jadi ketika ditekan itu kembali ke apa namanya, ke bentuk semula, jadi elastisitasnya masih ada. Kemudian folikel bulu pada ayam yang mati sebelum disembelih warnanya cenderung gelap ya, folikel bulunya hitam. Apabila ayam yang mati setelah disembelih itu warnanya cenderung putih pada folikel bulunya. Kemudian di bagian dalam karkas ya. Ayam yang mati sebelum disembelih itu warnanya cenderung kemerah-merahan dan terdapat pembekuan darah pada leher dan sayap berisi darah. Apabila ayam yang mati setelah disembelih itu bagian dalam karkasnya lebih lebih fresh ya, lebih bagus, lebih putih, pucat dan tidak ada pembentukan pembekuan darah ya di bagian leher dan darah di sayapnya juga nggak ada, bersih seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa penyakit ayam ya yang seringkali terjadi dan ada penilaian penanganannya dari segi Kesmafed. Seperti ini ya, ada Newcastle disease. Mungkin teman-teman sudah belajar di virologi ya, atau penyakit viral ya terkait dengan Newcastle disease atau ND yang sering kali terjadi di sektor perunggasan ya di poultry. Jadi pada Newcastle disease ini perubahannya adalah warna dari karkas
Kemudian hati, limpa, jantung itu cepat berubah gelap. Bagian proventriculus dan usus mengalami hemoragi. Lalu rongga perut berwarna kuning karena terdapat infiltrasi lemak. Maka penilaiannya adalah karkas dapat diedarkan setelah direbus terlebih dahulu, lalu jeroannya diafkir. Karena apa? Karena banyak sekali pendarahan atau bentukan hemoragi, baik pada limpa, jantung, hati, ya itu cenderung hemoragi, proventriculus juga dan usus juga. Terutama di usus ya kalau dibuka itu banyak hemoragi dengan polapteki, kemudian terutama kalau ND itu seringkali menyerang di ileumnya. Jadi ileumnya itu ada ulcerasi, kekasannya di situ untuk penyakit ND. Kemudian pada Gumboro, namanya saja IBD ya, Infectious Bursal Disease. Ya pasti nyerangnya di bursa Fabricius. Tetapi kekhasannya IBD itu tidak hanya di bursa Fabriciusnya saja. Bursa Fabricius biasanya kan ada hemoragi ya, atau bisa atropi, tapi cenderung ke hemoragi, ada bintik-bintik teki seperti itu. Nah, selain itu perubahan yang khas sekali di IBD itu adalah dada dan paha. Ada guratan pendarahan. Guratan pendarahan ini pendarahannya polanya itu mengikuti serat dari daging ayam sehingga seperti guratan seperti itu. Itu bedanya dengan penyakit penyakit lainnya yang pada ayam ya seperti AI mungkin. AI juga ada pendarahan pada dagingnya, tetapi kalau AI itu cenderung secara keseluruhan tidak membentuk pola guratan seperti IBD atau Gumboro. Kemudian warna lebih gelap ya, dan hati, limpa, ginjal, bursa Fabricius, ya, kemudian mengalami pembekakan dan penanganannya seperti Newcastle disease. Karkas dapat dipasarkan setelah dilakukan perebusan terlebih dahulu, lalu jerawannya diakhir. Kemudian infectious bronchitis atau IB, ya perubahannya ada pada trakea, ya di pernafasan. Kemudian ada cairan atau bahkan nanah dan ada sinus, ya sinus bengkak, rinitis, ada pemendungan bronki, ada eksudat juga atau nanah dan kantung hawanya keruh. Maka penanganannya adalah karkas dapat dipasarkan, tetapi bagian kepala dan paru-paru harus diafkir. Kemudian trakea, eh, apa namanya infeksius laringotracheatis ya, dia menyerang trakea atau sebutnya ILT. Tentunya perubahannya pada trakea dan rongga mulut berisi eksudat bisa sampai darah. Penilaiannya karkas dapat dipasarkan, namun bagian kepala harus diafkir. Kemudian Marek disease. eh atau MD ya. Perubahannya ada pada bagian paha, bagian kanan dan kiri, itu tidak simetris karena ada kelumpuhan syaraf. Kemudian ada juga perubahan pada hati, limpa, ginjal, jantung, usus, ampela, itu membengkak, menebal, dan biasanya ada bungkul tumornya. Lalu pada bagian mata, pupil tidak bulat, ya lebih ke oval seperti itu. Penilaiannya adalah karkas dapat dipasarkan setelah direbus terlebih dahulu, kemudian jeroannya harus diafkir. Kemudian pulorum atau salmonellosis pada ayam ya disebut pulorum. Perubahannya warna pada karkas ya cenderung gelap dan pucat. Kemudian jantung, hati, limpa, ususnya membengkak, banyak sekali radang di bagian apa namanya jeroannya dan merah dan gelap.
Jadi karkas dan jeroan harus diafkir karena merupakan penyakit zoonosis. Kemudian foul kolera. Perubahannya terdapat pendarahan ya pada kulit, warna karkasnya merah kehitaman, kemudian ada pendarahan hati, limpa, ginjal, paru-paru, dan juga usus. Dan penilaiannya adalah karkas dan jeroan harus diakhir karena tidak apa namanya eh, tidak layak gitu ya untuk dikonsumsi. Kemudian CRD atau Chronic Respiratory Disease, di mana ada peradangan pada trakea, laring, kantung hawa, lalu pneumonia, rinitis, sinusitis, dan ada peradangan pada selaput hati dan sampai pengkecuan. Kemudian karkas dapat dipasarkan, namun kepala, hati, dan paru-paru harus diafkir. Kemudian eh, koriza atau snot ya dikenal sebagai snot, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar snot. eh, Kepala membengkak, sinus berisi eksudat purulen dan berbau, sehingga penilaiannya adalah karkas dapat dipasarkan, namun bagian kepala harus diafkir. Kemudian koksidiosis ya, dari penyebab dari apa penyakit yang disebabkan oleh Maria ya. eh Perubahannya ada kakeksia atau karkas kurus dan pucat, kemudian pendarahan hebat pada usus. Penilaiannya adalah karkas dapat dipasarkan setelah dilakukan perebusan terlebih dahulu, namun usus harus diakhir karena predileksi dari protozoanya ada di situ. Kemudian avian influenza. Ya, avian influenza ini perubahannya ada pada jengger, pial, kulit, perut tidak ditumbuhi bulu, berwarna biru keunguan atau sianotis. Kemudian bagian muka dan kepalanya bengkak, serta ada cairan dari mata dan kepala. Dan pendarahan di bawah kulit, ada pteki di dada, kaki, telapak kaki, otot, dan jaringan lemak mengalami pendarahan atau hemoragi, serta pendarahan pada trakea, usus, hati, limpa, dan pankreas. Nah, ini kekhasannya pada avian influenza adalah jaringan lemak ya. Dia pendarahannya bahkan sampai ke jaringan lemak. Penilaiannya karkas dan jeroan harus dimusnahkan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya ke materi berikutnya. Kebetulan ada tiga apa namanya materi. Ke penanganan daging kambing atau sapi. Sama. Ya, sama halnya unggas ya, bahwa penanganan sapi ini eh, diatur dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian nomor 413 KPTSTN 310 bulan 7 tahun 1992 tentang pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta hasil ikutannya. Dan di sini juga ada beberapa definisi ya terkait dengan pemahaman daging karkas, hasil ikutan, dan limbah. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih, termasuk isi rongga, kemudian isi rongga perut, rongga dada, ya yang lazim dimakan oleh manusia. Kemudian karkas itu adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, lalu dikuliti, serta isi rongga perut dan dadanya dikeluarkan.
Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kemudian kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang, dan kutu. Lalu limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan dan hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan. Kemudian ini adalah syarat dan tata cara pemotongan hewan. Ya, yang pertama disertai surat kepemilikan. Yang kedua disertai bukti pembayaran retribusi atau pajak potong. Yang ketiga memiliki surat izin potong. Yang keempat dilakukan eh, yang keempat dilakukan pemeriksaan antemortem paling lama 24 jam sebelum penyembelihan. Kemudian diistirahatkan, yang kelima diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum menyembelihan. Kemudian yang keenam penyembelihan dilakukan di RPH atau TPH. Lalu yang ketujuh adalah pelaksanaan pemotongan hewan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas yang berwenang. Kemudian yang kedelapan adalah tidak dalam keadaan bunting dan yang kesembilan adalah penyembelihan menurut tata cara agama Islam. Nah, poin tersebut itu adalah menjadi syarat ya tata cara pemotongan hewan. Kemudian penyembelihan darurat. Penyembelihan darurat bisa dilakukan dan jika penyembelihan darurat itu dilakukan di RPH atau di TPH, maka syarat nomor 4 dan 5 tidak perlu dipenuhi. Ya, 4 dan 5. Pemeriksaan antemortem dan pengistirahatan. Jika penyembelihan darurat dilakukan di luar RPH atau TPH, maka syarat nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak perlu dipenuhi. Ya, 3 sampai dengan 8. Kemudian penyembelihan hewan untuk keperluan agama atau adat, maka syarat nomor 2 dan 6 tidak perlu dipenuhi. Ini ya. Kemudian penyembelihan darurat itu dilakukan untuk hewan potong yang menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya atau membahayakan keselamatan manusia atau barang. Jika dilakukan di RPH atau TPH, maka dilakukan di ruang penyembelihan darurat yang disediakan. Jika dilakukan di luar RPH atau TPH, maka setelah penyembelihan, hewan potong harus dibawa ke RPH atau TPH untuk penyelesaian penyembelihan dan dilakukan pemeriksaan postmortem. Kemudian, penanganan karkas atau daging, ada sapi dan kambing, ada ini ya daging, ketentuan daging yang diizinkan untuk dikonsumsi itu sebelum diedarkan harus dilakukan pelayuan terlebih dahulu selama kurang lebih 8 jam dalam ruang pelayuan sejuk, cukup ventilasi dan terpelihara dengan baik dan higienis. Tetapi di Indonesia itu ada beberapa yang menerapkan ini, ada juga yang tidak. Gitu. Sebenarnya tujuannya untuk supaya menjaga ke kualitas ya lebih ke supaya cita rasanya itu lebih baik ya dibandingkan yang tidak dilayukan. Sehingga memang ada beberapa orang itu yang atau rumah potong yang tidak menerapkan itu karena tidak terlalu signifikan ya dampaknya jika tidak dilakukan pelayuan. Karena pelayuan itu kaitannya dengan ini struktur otot ya. Nanti minggu berikutnya sama saya lagi ya. Kita nanti belajar terkait dengan apa namanya rigor mortis, pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Itu kaitannya dengan pelayuan. Kemudian tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli. Kemudian dicegah kontak ya antara daging dengan lantai dan tidak terkontaminasi. Lalu membagi karkas dalam keadaan tergantung atau disediakan meja khusus. Jadi pada saat
pembagian atau pemisahan daging-daging bagian tertentu itu harus digantung ya atau di meja khusus, bukan meja yang atau bukan lantai atau meja yang eh, dari apa plesteran gitu ya enggak boleh karena kita harus menjaga supaya tidak terkontaminasi. Kemudian daging tanpa tulang harus didinginkan sampai pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius atau dibekukan sampai minus 15 derajat Celcius dan dikemas dengan baik. Kemudian daging yang sudah dilayukan dapat diangkut dalam bentuk karkas atau daging tanpa tulang. Dan dalam pengangkutan karkas atau bagian dalam karkas dalam keadaan tergantung dan pemindahan karkas dan lain-lain sebagainya. Oh, maaf ya sebentar. Ya, mohon maaf tadi Prof. Ira yang telepon. Ya, saya lanjutkan ya untuk penanganan karkas dan daging sapi dan kambing. Ya, harus daging yang sudah dilayukan dapat diangkut dalam bentuk karkas atau daging tanpa tulang dan dalam pengangkutan karkas atau bagian dalam karkas dalam keadaan tergantung dan pemindahan karkas dan lain-lain dari RPH atau ke TPH atau dari TPH ke alat pengangkut. Kemudian tempat penyimpanan atau tempat penjualan harus diminimalisir atau dihindarkan dari kontaminasi. Kemudian terpisah dari isi rongga perut dan rongga dadanya. Kemudian selama pengangkutan itu tidak diperbolehkan ada orang atau pekerja atau manusia yang berada di ruang yang sama atau di ruang daging dari kendaraan. Ya, jadi ruang daging dari kendaraan pengangkut daging itu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan tidak boleh ada orang di dalamnya untuk meminimalisir kontaminasi ya atau mencegah kontaminasi. Jadi selama perjalanan ruang daging itu harus ditutup rapat, harus dalam keadaan yang tertutup. Kemudian penanganan hasil ikutan dan limbah ya.
Hasil ikutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi manusia atau bahan baku makanan ternak, ikan, atau bahan baku industri. Kemudian penanganan hasil ikutan dilakukan sesuai dengan sasaran pemanfaatannya. Hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan merupakan limbah. Dan penanganan limbah itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di mana penanganan limbah harus dilakukan dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar rumah potong hewan. Kemudian ini adalah penanganan daging dari penyembelihan yang bersyarat ya, sebagai contoh di kasus trikinolosis dengan investasi ringan atau lokal, maka harus dilakukan pemanasan atau memasak daging hingga panasnya sampai ke dalam irisan. Kemudian apabila dengan investasi yang sangat ringan sehingga tidak dapat menimbulkan sakit atau gangguan yang eh, besar gitu ya, cukup dengan sterilisasi dengan pemanasan. Kemudian sistiserkosis. Sistiserkosis dengan investasi ringan atau lokal bisa penanganannya dilakukan dengan pemasakan sampai panasnya ke dalam irisan atau penyimpanan minimal 3 minggu dengan suhu 15 derajat Celcius. Kemudian eh, apabila sisi sarkosis dengan investasi yang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan gangguan yang berarti, maka penanganannya bisa dilakukan pemanasan atau pemasakan daging sampai panasnya ke dalam irisan. Kemudian Coryza gangrenosa bovum atau penyakit ingusan, eh, perlakuannya bisa dilayukan sekurang-kurangnya 10 jam dari waktu pemotongan. Dan seluruh seluruh organ perut harus dimusnahkan. Kemudian hemoragik septisemia, ya itu bisa dilakukan perebusan, seluruh organ perut harus dimusnahkan. Sedangkan influenza equorum, penanganannya harus direbus, seluruh organ perut dimusnahkan. Kemudian piroplasmosis atau babesiosis, ya dilakukan perebusan, lalu sura atau trypanosomiasis harus dilakukan pelayuan sekurang-kurangnya 10 jam dari waktu pemotongan, dan pemotongan dilakukan di malam hari. Eh, s- Kemudian sarkosporidiosis dengan investasi ringan, maka penanganannya bisa dilakukan sterilisasi bagian karkas yang terinfeksi dan seluruh organ perut dimusnahkan. Kemudian Morbus Augeski, penanganannya bisa dilakukan sterilisasi. Lalu brucellosis, ya, penanganannya seluruh organ perut, ambing, limfoglandula, dan juga tulang harus dimusnahkan. Dan penyakit tuberkulosis, penanganannya harus direbus dan seluruh organ saluran pernafasan dan ambing harus dimusnahkan. Saya lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu penanganan karkas pada babi. Sama halnya unggas dan sapi, penanganan itu diatur ya dari surat keputusan Menteri Pertanian pada penanganan daging babi ini diatur pada surat keputusan Menteri Pertanian nomor 295 KPTS TN 240 bulan 5 tahun 1989 tentang pemotongan babi dan penanganan daging babi dan hasil ikutannya. Di sini juga ada definisi ya, sama seperti yang tadi. Daging babi adalah bagian-bagian babi yang disembelih dan lazim dimakan manusia, termasuk isi rongga perut dan dada. Lalu hasil ikutan pemotongan babi adalah darah, kulit,
bulu, lemak, tulang, dan juga kuku. Dan karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga, bagian perut, dan juga dadanya. Kemudian penanganan hasil ikutan pemotongan babi adalah penggaraman, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan oleh industri khusus hasil ikutan pemotongan babi. Kemudian industri khusus adalah industri yang khusus ya untuk mengolah hasil ikutan pemotongan babi. Pada pemeriksaan antemortem babi ada 4 keputusan ya, 4 keputusan pemeriksaan antemortem yaitu yang pertama diizinkan untuk disembelih tanpa syarat, diizinkan untuk disembelih dengan syarat, ditunda disembelih atau ditolak untuk disembelih. Disembelih tanpa syarat apabila babi tersebut sehat dan dagingnya tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Diizinkan disembelih dengan syarat apabila pada pemeriksaan antemortem babi menderita atau menunjukkan gejala penyakit seperti abses, septisemia, hydrops, odem, paraplegia contagiosa suum, pesti suum, dan juga penyakit mulut dan kuku sebagai keamanan daging. Lalu ditunda penyembelihannya dan harus diisolasi apabila menderita atau menunjukkan gejala penyakit seperti gejala antraks, erisiplas akut dengan eritrema, dan kolibasilosis. Kemudian ditolak untuk disembelih dan harus dimusnahkan apabila mengalami penyakit rabies, pseudorabies, tetanus, swine fever vesicular disease, atau kolera. Setelah pemeriksaan antemortem, babi diberi tanda. Keputusan babi diizinkan untuk disembelih tanpa atau dengan syarat hanya berlaku selama 24 jam sejak diputuskan. Sama ya seperti unggas maupun sapi dan kambing. Kemudian setelah pemeriksaan antemortem dilakukan penyembelihan, lalu dilakukan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah dilakukan penyembelihan. Daging babi dapat diedarkan untuk dikonsumsi apabila bagian dari babi yang sehat atau bagian dari babi yang menderita artritis, hernia, fraktura, abses, epitelimia, aktinomikosis, aktinobasilosis, dan lain-lain sebagainya, yang mana penyakit tersebut itu bersifat lokal, setelah bagian-bagian yang tidak layak itu dibuang. Jadi itu keputusannya ya, bisa diedarkan untuk dikonsumsi. Nah, diedarkan dengan syarat selama peredaran apabila dijumpai warna, konsistensi, atau bau yang tidak normal, dan gejala septisemia, kakeksia, hydrops, dan udem. Kemudian tidak dapat diedarkan apabila menderita penyakit seperti antraks, tetanus, rabies, pseudorabies, erisiplas akut dengan eritrema, kolera, TBC ekstensif, sistiserkosis merata, trichinosis yang berat, mikotoksis akut maupun kronis, kolibasilosis, residu pestisida, atau obat atau hormon, atau bahkan bahan kimia lain yang berbahaya. Itu tidak dapat diedarkan. Setelah diberi keputusan boleh diedarkan atau diedarkan dengan syarat, daging babi diberi stempel dengan bentuk, model, ukuran, dan tulisan yang ditetapkan dan zat warna yang tidak berbahaya yang sudah pernah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Kemudian penanganan daging setelah dilakukan pemeriksaan postmortem dan hasil ikutannya sebelum diedarkan itu harus dilayukan kurang lebih 8 jam dengan cara digantungkan dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara dengan baik dan higienis. Daging babi yang boleh diedarkan dengan syarat sebelum diedarkan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang menjamin keamanan daging. Dan daging babi yang boleh diedarkan dengan syarat selama peredaran harus memenuhi persyaratan selama dalam peredaran, pengawasan dalam peredaran, dan cara-cara khusus dan syarat-syarat lain yang menjamin keamanan daging.
Kemudian daging babi yang tidak dapat diedarkan itu harus ditempatkan di tempat khusus dan harus dimusnahkan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk petugas berwenang. Dan daging babi yang diedarkan tidak boleh ditambahkan oleh bahan atau zat-zat lain yang dapat merubah warna asli. Kemudian daging babi yang sudah dilayukan hanya boleh dikeluarkan dari rumah potong babi dalam bentuk karkas. Dan daging babi yang digunakan untuk keperluan adat dan keagamaan dapat dikeluarkan dari rumah potong babi dalam bentuk karkas dengan kulit. Kemudian eh, harus mencegah kontak dengan lantai ya, karena sangat mudah sekali terkontaminasi dan harus dijaga dari kontaminasi. Ya, apabila karkas dibagi menjadi 4, harus dilakukan dalam keadaan tergantung dan pemotongan lebih lanjut disediakan di meja khusus. Lalu daging babi tanpa tulang harus didinginkan pada suhu kurang dari 15 derajat Celcius untuk dibekukan sampai dengan suhu minus 15 derajat Celcius. Dan hasil ikutan pemotongan babi hanya boleh digunakan sebagai bahan industri yang khusus. Dan hasil ikutan pemotongan babi harus dimusnahkan apabila tidak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri yang khusus. Lalu kulit ya atau lemak babi yang belum dapat dikeluarkan dari rumah potong babi ke industri khusus harus ditempatkan di tempat khusus dan digarami. Kemudian pelepasan tulang dilakukan di rumah potong babi atau tempat penjualan yang mendapat izin khusus dan hasil ikutannya yang dikeluarkan dari rumah potong babi ke industri khusus harus disertai surat keterangan dari petugas yang berwenang. Ini adalah bagian dari proses penanganan daging babi dan ikutannya, bahwa yang pertama dari babi hidup ya harus memiliki surat kepemilikan, surat bayar bukti bayar retribusi pajak, surat izin pemotongan ya ini dilakukan setelah pemeriksaan antemortem. Jadi babi diperiksa dulu antemortem sebelum disembelih ya. Setelah itu ini adalah apa namanya tanda ya penyembelihan setelah diputuskannya pemeriksaan antemortem, di mana keputusannya ada 4, yaitu disembelih tanpa syarat, disembelih dengan syarat, ditunda disembelih, dan ditolak disembelih. Setelah pemeriksaan antemortem, keluarlah surat izin pemotongan, lalu dilakukan penyembelihan. Di penyembelihan ini ada 2 kriteria, secara umum atau untuk keperluan upacara adat keagamaan dengan izin khusus. Ya, pada eh, penyembelihan secara umum ya setelah disembelih digantung, dikuliti dan eviscerasi. Sedangkan pada keperluan untuk upacara adat keagamaan dengan izin khusus, setelah dilakukan penyembelihan dimasukkan ke air panas, lalu bulu dikerok, baru digantung dan dilanjutkan ke eviscerasi. Nah, setelah eviscerasi dibagi menjadi 2 ya, kepembelahan karkas dan pelepasan kepala serta hasil ikutannya. Hasil ikutan itu hanya untuk industri khusus. Dan sebelum diberikan ke industri khusus, apabila masih disimpan harus digarami. Namun jika tidak, hasil ikutannya dibakar. Ya. Kemudian pada pembelahan karkas dan pelepasan kepala, setelah itu dilakukan pemeriksaan postmortem, di mana ada 4 keputusan pemeriksaan postmortem, yaitu diedarkan untuk dikonsumsi, diedarkan bersyarat sebelum diedarkan, diedarkan dengan syarat selama peredaran, dan tidak dapat diedarkan. Setelah keputusan postmortem keluar, maka dilakukan pemberian stempel, ya, bahwa menyatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan postmortem, kemudian dilakukan pelayuan selama kurang lebih 8 jam, baru diedarkan. Itu adalah prosesnya. Dan ini adalah beberapa istilah penting ya terkait dengan apa namanya babi, sapi, unggas dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman ingin ketahui dan ada pembedanya ya mungkin teman-teman bisa baca sendiri.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Sembari saya siapkan presensi online-nya. Mungkin nanti komtingnya minta tolong bisa dibantu absen offline-nya juga ya. Dan memverifikasi yang ada di cyber. Baik, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa disusulkan saja pada saat eh, offline ya, perkuliahan offline apabila sudah dalam kondisi yang kondusif